Selamat siang. Pada hari ini tanggal 8 Mei tahun 2025, kami sebagai warga negara masyarakat Bengkulu Utara sekaligus aktivis LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dari Lembaga Justice. Kebetulan kita dipercayakan untuk memimpin atau dipercayakan sebagai ketua DPC. Jadi melihat fakta, realita akhir-akhir ini yang sering muncul di publik, beberapa dinas beberapa pejabat yang memancing munculnya pemberitaan yang tak sedap untuk Bengkulu Utara. Tentu itu merupakan suatu PR atau bahan kajian bagi kepala daerah saat ini yang memimpin, agar ke depan gonjang-ganjing tidak selalu bermunculan. Karena kita juga berharap bahwasanya Bengkulu Utara ini menjadi lebih kondusif, lebih bahagia, ya, dalam artian bahagia bukan hanya pejabatnya saja, tapi masyarakat Bengkulu Utara yang bahagia. Yang namanya masyarakat Bengkulu Utara tentunya baik itu masyarakat sipil, ya, ASN, dan lain-lainnya yang terangkum dalam bentuk masyarakat Bengkulu Utara. Seperti yang tadi terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, yang sikapnya menunjukkan tidak profesional, yang mana sebagai pelayanan publik sudah diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009. Nah, di sana menjelaskan bahwa pelayanan publik itu harus membuka diri, harus terbuka untuk setiap orang yang punya kepentingan, baik itu mendapatkan informasi maupun menyampaikan informasi. Tadi kepala dinas saat kita tiba di kantornya, menurut stafnya sedang rapat. Lalu kita bersedia menunggu hingga beliau punya waktu. Hanya berselang 15 menit, kadisnya tiba-tiba pergi meninggalkan kantor. Nah, kita ingin minta waktu sebentar saja. Beliau langsung meninggalkan kantornya, katanya dengan dadakan, "It's okay, kita terima." Alasan itu, ya kan, ya, walaupun saya yakin itu posisinya hanya menghindar, akan tetapi jika memang dia tidak hanya menghindar, seharusnya dia menjelaskan tujuannya kemana, karena beliau merupakan pejabat publik, ya kan, artinya setiap waktu, detik, pada jam kerjanya ya untuk melayani masyarakat. Nah, setelah itu kita coba ingin bertemu dengan sekretaris. Nah, saat kita ingin menemui sekretaris atas nama Wilson Henry, beliau diterangkan oleh stafnya bahwa beliau sedang pimpin rapat, melanjutkan rapat yang dipimpin oleh kadis sebelumnya, sebelum meninggalkan kantor. Namun setelah kita menunggu sekurang lebih 30 menit, ternyata sekretaris atas nama Wilson Henry ini kabur dari kantornya. Tidak ada lagi di sana, di ruang rapat tidak, di ruang kerjanya tidak. Dan saya tanya dengan stafnya, katanya keluar, Pak. Terus saya tanya, kenapa tidak dikonfirmasi bahwasannya saya sudah menunggu? Sudah, Pak, katanya, kami sudah sampaikan dengan Pak Sekdis, tapi nggak tahu tuh Pak Sekdis kemana, main-main pergi aja.
itu kan merupakan sikap yang tidak menunjukkan profesional. Karena apa? Jika memang si saudara Henry Wilson tidak duduk sebagai sekretaris dinas kesehatan, tidak mungkin saya ingin mengkonfirmasi terkait hal yang ada di tubuh dinas kesehatan itu. Kalau saja dia seorang penjual duren, tidak mungkin saya ingin mempertanyakan tentang persoalan yang ada di dinas kesehatan sama pedagang duren. Artinya apa? Integritas, buktikanlah integritas. Nah, jika ini kita biarkan, tentu ini menjadi momok yang tidak bagus di Bengkulu Utara. Seolah-olah kondisi Bengkulu Utara tidak kondusif. Itu juga akan berdampak kepada penilaian masyarakat luar Kabupaten Bengkulu Utara. Seolah-olah pada kepemimpinan Bapak Bupati saat ini itu tidak berhasil menciptakan mahabbah yang dikemas dalam suatu cita-cita Pak Bupati yang saat ini menjabat. Jadi pesan saya bukan saja untuk dinas kesehatan, tapi seluruh pejabat pemerintah yang sedang dipercayakan, tunjukkanlah profesionalitasmu, ya kan? Embanlah amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai sudah diberikan kepercayaan akan tetapi tidak tuntas, tidak mampu, sehingga akhirnya mencederai nama daerah kita yang kita cintai ini. Untuk itu, marilah kita berbenah, jadilah seseorang yang mengemban amanah dengan menjalankan amanahnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena kami juga, kalau tidak kami konfirmasi, nanti dinilai buat berita tanpa konfirmasi berdasarkan asumsi. Namun pada saat kita ingin mendapat hak jawab, bukannya memberi hak jawabnya secara lengkap dan menyeluruh, malah lari. Apa salahnya tinggal memberi hak jawab, kok susah, ya kan? Jelaskan kenapa ini harus terjadi, karena kami ini seperti ini, ya kan? Jelaskan alasannya, biar publik juga, masyarakat juga bisa menelaah, menganalisa, dan mengetahui situasi sebenarnya seperti apa. Sehingga dengan Anda jujur, maka persoalan yang Anda hadapi itu bisa terurai. Jangan lari dari kenyataan. Jangan dikit-dikit minta jabatan, tidak tembus langsung, minta kawan, minta teman, minta korporasi yang menghubungkan. Bagaimana caranya supaya bisa dapat jabatan. Diberi jabatan, tapi malah buat malu kepala daerah. Jadi saya juga sempat menyampaikan via voice note. Saya sampaikan dengan sekretaris itu, Saudara Wilson Henry. Pak Wilson, jika memang saudara tidak sanggup, ya silakan mundur lah. Jangan seperti itu, ya. Jangan kita berembel-embelkan nama seorang master, seorang sarjana, tapi sikap kita tidak seperti orang yang berpengetahuan, tidak seperti orang yang memiliki kecerdasan emosional, seperti orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Jadi itu kepada Bapak Bupati Bengkulu Utara, Bapak Ari Setiadianata, kami di sini sangat berharap sekali apa yang dicita-citakan Bapak Bengkulu Utara menjadi mahabbah itu